Ya, oke, Mbak Vera dan Mbak Neni bisa ceritakan agenda hari ini. Neni lu ganti nama terus bubur merah bubur putih. Bisa diceritakan agenda hari ini, Mbak Nena? Agenda hari ini itu adalah di sini kan aku sempat melaporkan ke polisi karena kejadian kemarin kebetulan lagi ada nonton bareng Piala Dunia. Nah, kebetulan di sini juga saya juga sebagai korbannya, dan posisi itu saya dipukul lah secara membabi buta oleh orang yang tidak saya kenal. Dan kebetulan Kamu ngelaporin kan? ya, di sini aku ngelaporin dan memang sudah ada ini sudah ada laporannya. Tahan dulu. Oke, lanjut. Dan kenapa saya di sini melaporkan? Karena ya itu tadi seperti saya bilang, saya dipukul oleh orang yang tidak saya kenal. Itu awal mulanya kan memang lagi ada nonton bareng di bilangan Dari salah satu mall mall di di Jakarta. Jakarta. Itu lagi mengadakan nobar nonton bareng Piala Dunia. Dan singkatnya ya, bahwa ada orang yang tiba-tiba cerita sebelumnya tuh, jadi ada orang yang mejanya tuh sebelah sana itu mungkin terlalu euforia ya, terlalu seneng kalau misalkan Argentina menang nih gitu. Dan mereka itu ada laki-laki yang bertubuh besar, terus rambutnya agak ikal, itu membuka baju dan itu hanya memakai pakaian dalam aja gitu. Nah, setelah dia membuka baju, dia naik ke meja yang dimana mejanya hampir sama kayak gini. Nah, itu dari sana sampai ujung sana dia naikin meja, dan di meja itu ada piring, ada gelas dan macam-macam, ada asbak apa semua. Sampai pada akhirnya itu dia berdiri di atas meja saya. Di atas meja saya, ketika dia berdiri di meja saya, semuanya ini kan pada pecah, diinjek-injek sama dia. Dan air itu kena ke saya. Air kena ke saya, tumpah ke celana saya, bercampur dengan asbak, semua itu udah kotor celana saya. Otomatis di situ saya merasa ini orang tidak punya attitude sama sekali. Tujuan saya sebenarnya menghampiri orang tersebut itu untuk bilang ini celana saya kotor nih gitu, cuma mau minta lo tanggung jawab dong gitu, lo tanggung jawab dengan apa yang lo lakuin, nggak ada attitude sama sekali. Terus akhirnya dia punya teman atau gerombolan dia lah gitu kan, kebetulan dia pakai baju orange dan ya inisialnya I lah ya, inisialnya I. Itu bilang ya dikeringin aja katanya gitu, dikeringin aja gitu. Terus saya bilang nggak bisa dong dikeringin, harus ada tanggung jawabnya dong kayak gitu. Udah kayak gitu, dengan mungkin dia secara spontan langsung mendorong saya dan sempat memukul saya, menghantam saya, kena ke pipi saya sebelah kanan, dan jadi berbarengan dan saya jatuh. Udah jatuh, saya ditarik ke belakang sama orang-orang, ditarik ke belakang. Posisi saya di situ masih ada emosi ya, karena yang mukul adalah laki-laki gitu. Ketika saya mau maju, darah udah keluar dari bibir saya, banyak. Nah itu saya mau maju dan saya bilang kita selesaikan aja mendingan kayak gitu. Tapi orang itu tidak mau bertanggung jawab akan hal itu gitu. Terus udah gitu, yang pertama kali
saya hubungin ketika saya ada masalah itu, yang saya hubungin adalah Mak Vera sebagai manajer saya hubungin pertama kali. Itu orang yang benar-benar pertama kali saya hubungin. Itu adalah Mak Vera, dan seketika Mak Vera langsung datang ke Polsek Cilandak 1 di Jalan Caringin, dan Mak yang nemenin saya itu dari visum sampai kelar, itu Mak yang nemenin. Nah, pada saat kejadian perkara itu nih, itu respon orang sekitar gimana sebenarnya? Ada yang melerai, ada yang bersorak, ada yang macam-macam, dan bahkan banyak yang merekam pun juga banyak gitu. Dan itu udah chaos lah kalau kita lihat, karena posisinya laki-laki lawan perempuan, dan itu memang pas dipukul dengan dia. Itu sampai sekarang pun saya ngomong ini aja tuh masih terasa, karena jadinya tuh jadi luka gitu. Mau makan aja susah, mau ngomong susah, dan bahkan bagi saya adalah kerugian buat saya tidak bisa melakukan aktivitas karena kan harus banyak ngomong sama orang, dan bahkan klien-klien saya itu saya tunda dulu gitu, karena mau ngomong aja kadang juga susah gitu, perih gitu, mau makan aja susah gitu. Itu yang bagi saya, buat saya kerugian secara apa ya? Iya, ibaratnya material kita. Material itu saya rugi banget. Karena kan hari ini harusnya syuting dia. Kemudian pelaku sendiri sudah ditangkap sekarang? Sudah, kemarin sudah dibawa ke Polsek juga sih. Kemarin udah gitu ya, orangnya kayak orang merasa dirinya nggak bersalah gitu. Melihatnya kayak orang kayak gini sih. Kalau aku seorang ibu ya, aku wanita, itu orang kayaknya harusnya mendingan dia pakai rok gitu, karena dia mukul perempuan. Kita nggak akan angkat berita ini kalau misalkan dia misalkan perempuan sama perempuan, biasalah perempuan sama perempuan, ini laki sama perempuan, semabok-maboknya orang itu ataupun mereka berbuat seperti itu sama orang lain, ya tolonglah kalau perempuan bisa jaga emosinya gitu, apalagi sampai mukul begitu sampai keluar darah, itu kan berarti pukulannya keras ya. Mak saat Mak kesana ketemu sama pelaku, ketemu sama pelaku, ada permintaan maaf atau apa gitu Mak? Ada damai atau belum? Dia sempat diajak, udahlah selesai aja damai, enggak terusin. Karena saya nggak suka kayak gitu, maksudnya saya mengajarkan untuk semuanya, para pemuda dan mungkin orang-orang yang sering main ke satu tempat untuk kumpul, untuk nongkrong, kalau memang mereka ada emosi gitu, kalau lihatlah kalau itu wanita, tolong gitu, jangan sampai main tangan dulu gitu. Nggak penting gitu main tangan, maksudnya bisa ngobrol atau gimana, karena kenyataan bahwa temennya yang nggak sopan, ditegur marah. Harusnya kalau ditegur ya harusnya, oh iya maaf ya mbak, aduh maaf lu, jangan cuman begitu aja, bisa dibersihin. Coba kalau itu terjadi sama dia mau nggak digituin gitu. Tapi mas sempat ada gerak ke pelaku dan pasar. Mak ketemu dia nggak mau ngeliat mukanya. Karena kalau misalkan emak tuh kan orang yang nggak tega kalau orang udah minta maaf ya. Tapi kalau emak kalau rasa kalau ada hal seperti ini wajar. Kalau emak kan sama artis emak dari zaman dulu lah. Kalian dulu tahu lah kasusnya Olga kayak seperti apa. Emak juga ngiringin Olga seperti apa gitu loh ke kantor polisi sama temennya. Karena tanggung jawab seorang manajer dan ibu. Saya merasa diri saya ibu adalah yang ngejaga anaknya gitu. Pas anaknya pada saat emak aku digituin orang, oke berangkat, padahal kamu telepon emak itu sekitar jam 1 ya, jam 1 pagi gitu. Emak udah pakai daster gitu, karena emak pikir ya anak gua kenapa-napa gitu loh, nggak suka gitu caranya mukul soalnya. Ntar takutnya besok-besok kayak begitu, gampang gitu, oh karena mabok jadi mukul orang, enak banget tuh mabok mukul orang kan gitu. Kak, itu kejadiannya pas kapan? Hari itu jam berapa? Argentina menang. Setelah Argentina dinyatakan pemenang. Itu kan Kanena nobar sama bareng siapa? Kebetulan sama teman saya. Nih saksinya Saksinya dia. Gimana responnya Bang pas melihat kejadian tersebut? Ya kondisinya memang saat itu seperti ricu ya, udah kerumunan udah segala macam, dan Kak Nena sendiri juga nggak terima dengan kondisi itu. Kita pun juga saat itu udah kayak hampir kubu-kubuan jadinya. Kita berpihak ke sini dan mereka pun juga berkomplotan gitu. Jadi udah ricu. Nah di situ juga ada beberapa security yang melerai, waiters dari kafe belakang kita duduk. Ya benar-benar udah nggak terkondusif lah bahasanya. Tapi kalau dari Abang sendiri kenal gak sih sama si pelaku? Kalau untuk kenal enggak, karena memang di situ memang tempat umum dan kita di sini pure untuk nonton bareng kan gitu. Nah tahu inisial I itu dari siapa Kak?
Kebetulan waktu udah sama-sama di polsek ya. Iya. Udah sama-sama di polsek dan saya tanya itu namanya siapa. Tapi pas kemarin tuh pas malam ke polsek itu cuma udah ngampirin bukti nggak? Maksudnya Ada, udah. ada Udah. apa Jadi, itu? ada itu nenek yang dia bibirnya pecah. Kita kan visum juga ke rumah sakit. Dari rumah sakit ngasih kirim ke polsek, gitu kan? Sama saksi ya? Iya, sama saksi. Waktu itu saksi kebetulan ada suaminya Nena sama temannya Nena pada saat itu. Jadi kita datang ke polsek dulu, polsek Cilandak 1. Habis dari polsek Cilandak 1 dianterin dari pihak kepolisian, langsung dianterin ke Fatmawati, rumah sakit Fatmawati. Kita balik lagi ke polsek sampai pagi kita. Untuk TKP Status pelakunya ini udah ditahan untuk udah naik penyidikan jadi Kita pulang dia masih ada di situ. Gitu. Kita nggak tahu lagi. Dia pulang, kita pulang, dia masih ada di situ. Mungkin melanjuti kali. Setelah itu kita nggak tahu. Tapi sempat nanya gak ke penyidik bahwasannya ini pelaku bukan hanya terpengaruh alkohol atau ada narkoba lain atau gimana? Aku nggak tahu deh kalau untuk urusan itu saya nggak ngerti. Kalau Oke. belum sampai Kita nggak tahu, Seperti itu. belum sampai ke kita. Karena kita taunya kita berhak melaporkan karena udah main fisik ya. Oke. Karena kalau udah main fisik bagi saya itu tindakan kekerasan. Jadi harus dikasih tahu juga untuk ini jadi pelajaran buat masyarakat Indonesia. Jadi kalau ada hal apapun jangan main tangan, gampang main tangan. Mak, juga tadi Mas sebut ada kerugian material. Iya. Mungkin ada nominalnya berapa mungkin? Ya hari ini kan harus syuting sayang. Kita harus syuting, begitu ada beberapa klien yang harus dia baca tarot gitu kan. Beberapa orang itu kita cancel gitu loh. Jadi karena bukan apa-apa, aku lagi fokusin, biarin aja. Maksudnya tadinya kita nggak mau gitu loh. Cuman aku lihat kayak kalau kayak gini-gini harus deh dikerjain. Kalau nggak kayak begini banyak semua orang gampang karena mabuk nonjok orang enak gitu. Kayak masyarakat Indonesia harus punya etika dan attitude yang baik gitu. Walaupun mabuk ya, semabuk-mabuknya orang ini wanita gitu loh. Wanita masa laki-laki nonjok perempuan gitu, nggak boleh banget. Iya, udah gitu yang keluar darah bukan cuma setetes gitu aja enggak, tapi ngucur banyak gitu. Nena, ini sekarang jadi trauma nih setelah kalau ngumpul bareng lagi hari banyak kan cowok-cowok gitu. Kedepannya gimana? Sebelumnya juga dari Mak gimana bantu-bantu? Kalau aku trauma sih enggak ya, maksudnya Karena memang di dunia kita ya. dunia iya, dan itu kan kita pasti bertemu orang pasti akan beda-beda. Tapi bagaimana penyelesaiannya? Cuman yang dapat penyelesaiannya saya dapat bogeman nih. Entah karena dia mendukung Prancis atau saya Argentina kan. Jadi bagi saya adalah enggak trauma, karena kalau trauma kita nggak bisa berkumpul dengan orang lagi. Gitu. Cuman ya gitu ya, bagi saya juga kalau masalah itu ya bukan main nonjok aja, yang ditonjok juga perempuan. Ketika saya meminta pertanggungjawaban, sampai dia bilang ini, bawa semua kalau perlu jenderal turunin, sampai seperti itu. Dan damai terhadap suami saya pun juga, ya udah kita damai aja, sampai kayak gitu dengan angkuhnya dia kayak gitu. Dan waktu ketika mau dibawa untuk kita selesaikan, waktu itu sebelum itu dia keluar kan dari salah satu kafe karena habis bicara sama suami saya bilang kita ketemu aja deh di polisi, ngomong gitu. Enggak, saya mau pulang, kata dia kayak gitu. Loh kenapa jadi nggak bertanggung jawab kayak gini? Saya bilang kalau lo gentle, lo laki, caranya ya udah kita selesaiin karena ini kan negara hukum gitu kan, negara hukum nggak mungkin kita nyelesain sendiri gitu. Kita ini aja secara hukum kayak gimana gitu. Saya mau pulang, katanya kayak gitu. Jadi ya karena memang sudah tidak ada etika baiknya, jadi mohon maaf nih kalau untuk saya lanjutkan, karena saya juga merasa dirugikan gitu, merasa dirugikan banget, yang dimana saya harusnya bisa bekerja jadi tidak bisa bekerja. Jadi pelaku sendiri dari kalangan public figure atau kalangan? Enggak. Bukan. Berarti jadi langkah selanjutnya apa nih yang bakal dilakuin nih? Saya tunggu dari pihak kepolisian aja, dari kepolisian Cilandak. Nanti kita ada pemanggilan berikutnya. Kalau misalkan itu kita akan datang. Nah, selain saksi ada bukti CCTV atau video? Kalau aku sih mau mintanya CCTV kali ya. Kalau misalkan di sana ada CCTV, kita mintanya CCTV. Karena kalau dengan CCTV semuanya bisa terlihat bahwa dia yang memukul duluan gitu. Kan sekarang ini ya masa sih mall nggak punya CCTV, pasti punya kan.
Jadi mak mau minta itu. Jadi itu yang berhak minta mungkin dari pihak kepolisian. Gitu. Karena memang mau dilanjutkan, kita nggak mau benar-benar dilepas orang seperti ini gitu loh. Maksudnya memang buat pelajaran lah. Maksudnya buat orang itu kalau seemosi-emosinya kalau melihat berhadapan sama wanita jangan kasar kayak gitu gitu. Kalau ini dimasukin semua pasti kaum wanita pasti ngamuk. Mana ada yang mau si adiknya, kakaknya, ibunya itu ditonjok sama orang cuman gara-gara dikasih tahu bahwa temennya itu nggak sedang melakukan hal yang tidak wajar dan tidak sopan. Masa kita ngasih tahu baik-baik malah kita dipukul, ya itu aja sih. Oke. Sip. Lagi. Cukup deh. Terima kasih. Masih. Kasih banyak ya. Ya.